Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Hai Kitchen. Di video kali ini aku mau share ke kalian gimana cara aku bikin cake yang enak banget. Cake-nya yang lembut dipadukan dengan krim yang creamy beserta buah yang segar. Cake ini tuh cocok banget untuk dijadikan cake acara gitu, seperti ulang tahun, anniversary, atau yang lainnya. Tampilan dari cake-nya itu benar-benar menggugah selera banget, udah nggak kalah dengan cake yang ada di cake shop atau hotel-hotel bintang 5 gitu. Oke, buat kalian yang udah penasaran gimana cara aku bikinnya dan apa aja bahan-bahan yang aku gunain, tonton terus ya videonya sampai selesai. Dan buat kalian yang baru di channel ini, belum subscribe channel aku saranin buat subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Oke, sekarang lanjut aja yuk ke cara membuat. Yang pertama aku lakukan, aku mau pisahin dulu antara putih telur dan juga kuning telur ya. Jadi dibikin 2 mangkuk kayak gini. Supaya cake kalian gak gagal, kalian harus pastikan mangkuk untuk putih telur ini harus benar-benar kering. Dan juga bersih, nggak ada setetes air ataupun minyak ya. Lanjut, sekarang aku mau aduk kuning telurnya. Aku tambahkan gula pasir sedikit demi sedikit. Lanjut diaduk-aduk pakai whisker kayak gini. Lakukan sampai gula yang kalian masukkan udah benar-benar larut. Setelah itu tambahkan minyak goreng. Minyak gorengnya juga dimasukkan sedikit demi sedikit sambil terus diaduk-aduk. Oke, kalau minyaknya udah masuk semua, lanjut diaduk-aduk terus sambil ditambahkan susu cair sedikit demi sedikit. Dan ini dia penampakan adonan pertamanya setelah susu cairnya masuk ya. Lanjut, aku tambahkan tepung terigu sambil diayak-ayak kayak gini supaya nanti nggak ada tepung yang menggumpal. Setengah takaran tepung udah aku masukkan, lanjut aku aduk-aduk pakai whisker, perlahan-lahan aja. Kalau udah agak tercampur kayak gini, sekarang lanjut aku tambahkan lagi sisa tepung terigunya. Oke, sekarang tepung terigunya udah habis semua, lanjut diaduk-aduk lagi pakai whisker kayak gini sampai benar-benar tercampur rata. Dan ini dia penampakan adonan setelah diaduk semua, konsistensinya kayak gini, agak kental gitu. Sekarang adonan kuning telurnya bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang lanjut untuk adonan putih telurnya. Di sini aku pakai putih telur yang tadi, lalu aku tambahkan sedikit cream of tartar. Lalu aku mixer pakai kecepatan rendah aja sampai putih telurnya berbusa. Kalau udah, sekarang aku masukkan gula pasir sedikit demi sedikit sambil terus dimixer pakai kecepatan tinggi. Kalau semua takaran gulanya udah masuk, lanjut aja di mixer terus pakai kecepatan tinggi sampai adonannya benar-benar kental. Kalau istilah bakingnya sampai soft bake kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian nggak ngerti istilah baking, sampai ada jambul petruk kayak gitu. Kalau udah kayak gini, sekarang bisa kita campurkan adonan putih telur dengan adonan kuning telur. Aku ambil sedikit aja adonan putih telurnya, lalu aku aduk-aduk. Ini aduknya harus pelan-pelan banget, supaya putih telurnya itu nggak mudah turun. Diaduk terus sampai tercampur rata, tapi ingat harus bener-bener pelan banget. Cara aduknya itu diaduk balik gitu ya guys, kayak gini. Ini diputar-putar gitu di dalam mangkuknya. Di tahap ini aku sengaja banget nggak dicepetin videonya supaya kalian lihat ini aku bener-bener ngaduknya perlahan-lahan. Oke, kalau dirasa udah rata kayak gini, sekarang lanjut aku mau pindahin dulu. Masukkan semua adonan kuningnya ke dalam adonan putih telur. Oke, lanjut aku aduk balik lagi. Cara aduknya kayak gini ya, diputar-putar dari bagian bawah ke atas. Kalau untuk bikin cake kayak gini, aku suka banget ngaduknya itu pakai mangkuk kaca supaya bagian bawahnya benar-benar kelihatan mana yang udah tercampur rata dengan yang belum.
Pada tahap ini harus benar-benar diperhatikan cara ngaduknya itu. Jadi aduknya itu aduk balik supaya adonannya itu nggak rentan turun. Karena kalau adonannya udah turun, pasti hasil cake kalian bakalan bantet. Oh ya, ini karena kelupaan, sekarang aku tambahkan sedikit vanilla ekstrak. Kalau misalnya kalian mau bikin, kalian masukkan vanilla ekstraknya di adonan kuning telur tadi. Oke, sekarang lanjut diaduk-aduk lagi dan pastikan nggak ada lagi adonan yang mengendap di bawah dan nggak tercampur rata. Jadi harus benar-benar diperhatikan. Hasil akhir dari adonannya bakalan kayak gini, soft banget. Ini udah siap buat kita panggang ya. Untuk manggang cake-nya, di sini aku pakai metode Au Bain Marie. Tapi karena aku pakai loyangnya yang bongkar pasang, jadi di sini aku akali aja pakai kain, lalu aku kasih air hangat. Tips ini supaya airnya itu nggak masuk nanti ke dalam loyang yang bongkar pasang. Untuk takaran airnya itu sampai membasahi kainnya aja. Oke, ini dia loyang yang aku pakai. Udah aku alasi juga pakai kertas roti. Lanjut aku masukkan aja adonan ke dalam loyang. Gak lupa aku tusuk-tusuk kayak gini sambil diputar-putar supaya udara yang ada di dalam adonannya itu benar-benar keluar. Jadi nanti cake-nya itu setelah mateng gak ada bagian yang kopong. Oke, sesaat sebelum dimasukkan ke dalam loyang, jangan lupa dihentakkan juga ya, supaya udaranya benar-benar keluar semua. Oke, sekarang loyangnya aku taruh di atas nampan yang udah aku kasih kain tadi. Setelah itu lanjut aku masukkan aja ke dalam oven di rak yang paling bawah. By the way, ovennya udah aku panasin 10 menit sebelum aku panggang kuenya ya. Untuk manggang cake jenis ini, karena dia tebal, aku biasanya manggang kurang lebih 60-70 menit sampai benar-benar matang. Oke, kalau bagian atasnya udah kecoklatan kayak gini, sekarang kita bisa banget tes tusuk terlebih dahulu supaya memastikan apakah cake-nya udah matang atau belum. Setelah dites tusuk, kalau lidinya itu udah bersih, tandanya cake-nya udah matang, bisa kita keluarkan dari oven. Kalau oven kalian itu panasnya rata, hasilnya bakalan bagus banget kayak gini. Kalau uap panasnya udah hilang, sekarang bisa kita buka loyangnya. Caranya gampang banget karena kita pakai loyang bongkar pasang. Sekarang gak lupa aku lepaskan dulu kertas rotinya. Hasilnya kayak gini, kalian bisa banget lihat ini bener-bener soft banget. Jangan lupa bagian bawahnya juga dibuang ya kertas rotinya. Hasilnya oke banget, gak berkulit sama sekali cake-nya. Lanjut, sekarang aku mau bikin krim. Di sini aku pakai cream cheese supaya hasil dari cake-nya itu benar-benar gurih. Lalu aku tambahkan sedikit gula halus. Jangan lupa untuk gula halusnya itu diayak supaya nggak ada yang bergerindil. Lanjut di mixer aja dengan kecepatan rendah. Sampai cream cheese-nya itu benar-benar soft dan juga lembut. Kalau misalnya kalian suka lebih manis, kalian bisa banget tambahkan aja takaran gulanya. Oke, kalau dirasa udah tercampur rata kayak gini, cream cheese-nya juga udah lembut banget. Sekarang aku tambahkan whipping cream. Di sini aku pakai whipping cream cair. Oke, lanjut ini di mixer lagi pakai kecepatan tinggi sampai whipping creamnya itu benar-benar ngembang. Dan hasil akhir dari krimnya bakalan kayak gini, smooth tapi juga ngembang. Oke, balik ke cake-nya. Di sini cake-nya mau aku belah menjadi 3 bagian. Mau dibelah pakai pisau atau pakai benang atau pakai alat khusus sekalipun, terserah aja, sesuaikan aja dengan kemampuan kalian. Kalau aku di sini pakai pisau untuk cake aja. Ini dia potongan pertama udah selesai, sekarang lanjut potongan kedua, hasilnya bakalan kayak gini, cantik banget, bagian dalam cake-nya bener-bener soft dan juga lembut. Oke, nggak lupa aku juga udah siapkan buah segar, di sini aku pakai stroberi, kiwi, dan juga jeruk kaleng. Lanjut aku pasangkan aja mika cake-nya, di sini mika cake-nya agak sedikit miring, tapi nggak apa-apa, nanti setelah cake-nya masuk semua bakalan tetap lurus. Setelah itu aku hias bagian pinggir dari mikanya ini dengan berbagai macam buah yang udah aku sediakan.
Lalu bagian tengahnya mau aku isi pakai krim yang udah kita bikin tadi. Krimnya dimasukkan aja ke plastik segitiga lalu dirata-ratakan ke dalam cake-nya. Setelah itu jangan lupa tambahin lagi cake dan juga potongan dari buah-buahan. Lakukan sampai semua cake-nya habis. Kayak gini, ini bagian tengah krimnya juga aku tambahkan buah-buahan supaya lebih segar gitu. Lanjut aku tutup lagi pakai cake yang terakhir di bagian atasnya, rata-ratakan kayak gini. Oke, kalau udah aku olesin lagi pakai susu cair. Dan yang terakhir bagian atasnya mau aku semprot lagi pakai krim yang udah kita bikin tadi. Ratakan ke semua bagian atas cake-nya sampai benar-benar halus dan juga mulus. Oke, nggak lupa untuk hiasan bagian atasnya, ini aku semprot lagi sisa dari krim tadi. Lalu aku hias aja pakai potongan buah yang udah disediakan tadi. Hasilnya kayak gini bener-bener cantik. Untuk hiasannya bisa sesuaikan aja dengan selera kalian. Kalau udah kayak gini, ini cake-nya bisa banget kita simpan dulu ke dalam chiller supaya lebih kokoh gitu. Ini karena aku bikin cake-nya itu untuk ulang tahun mak aku, jadi aku bikin tulisan di bagian atas. Hasilnya bener-bener cantik dan juga oke banget. Oke, sebelum dipotong-potong, ini cake-nya mau aku buka dulu mikanya, lanjut aku potong. Jadi cake ini itu adalah versi cake yang walaupun udah dimasukkan ke dalam kulkas, tapi dia tetap lembut banget, nggak keras sama sekali ya. Apalagi krimnya yang juga bener-bener soft dan lembut banget. Ini makannya itu nggak cukup satu slice. Karena emang selembut itu ditambah lagi dengan buah-buahan yang seger banget. Jadi nggak bikin enek sama sekali. Oke guys, buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai, aku ucapin terima kasih banget. Buat kalian yang punya momen, kalian bisa banget bikin cake ini di rumah karena bikinnya gampang. Hasilnya juga bener-bener enak banget. Kalian gak bakalan nyesel untuk effort bikin cake ini. Oke deh guys, itu dulu ya video aku tentang cake buah kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Buat kalian yang suka, jangan lupa like, komen, dan juga share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku saranin subscribe dulu ya dan tekan tombol lonceng supaya aku tetap makin semangat buat upload video terbaru. Terima kasih udah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!